Banyak pendukung Jokowi yang bangga dengan kesaktian Jokowi. Tapi faktanya, kehebatan Jokowi cuma di Gibran yang berhasil jadi wakil presiden. Cuma itu, sisanya gagal. Isu jadi ketua Dewan Pembina Golkar pun meleset. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy di Opini Siwer. Siapa di sini yang setuju kalau Jokowi adalah kepala negara yang mengalami transformasi yang sangat ekstrim? Bayangkan, dari seorang tukang kayu, bersahaja, sederhana, bukan dari kalangan elit, hanya rakyat biasa, tapi bisa dapat momentum besar sejak menjadi Gubernur DKI Jakarta tahun 2012. Saat itu, banyak orang terpukau dengan kesederhanaannya. Rakyat mendukung habis-habisan, termasuk juga saya, karena gayanya yang dekat dengan rakyat. Kalau dulu presiden identik dengan latar belakang militer, Jokowi adalah representasi dari rakyat biasa. Image inilah yang membawa dia menjadi presiden 2 periode. Orang-orang percaya, dengan kehidupan Jokowi yang sederhana, mampu membawa negara ini lebih hebat. Rakyat bakal lebih sejahtera, karena Jokowi rakyat biasa, bukan konglomerat. Sehingga lebih bisa merasakan penderitaan rakyat dan berjuang untuk mereka. Apalagi gaya belusukan, ngecek gorong-gorong. Pejabat mana yang mau melakukan itu selain Jokowi? Rakyat tersentuh dengan hal-hal seperti itu. Kalau nggak percaya, coba deh minta Pak SBY masuk ke gorong-gorong. Mau nggak? Sebenarnya, pada periode pertama Jokowi masih lurus-lurus saja. Kinerjanya bagus. Banyak gebrakan, banyak pembangunan jor-joran. Di periode kedua, 3 tahun pertama masih oke. Di tahun keempat, topeng aslinya terbongkar. Terjadi perubahan yang sangat ekstrim. Kalau di film-film ini namanya plot twist atau momen mengejutkan yang tidak pernah disangka-sangka. Jangankan rakyat biasa, bahkan Megawati pun kaget. Elit PDIP yang selama ini banting tulang membela Jokowi ikut kaget dan ternganga dengan perubahan yang terjadi pada Jokowi. Siapa sangka, di balik topeng kesederhanaan dan kesantunan di wajah Jokowi, ternyata di balik itu tersimpan ambisi yang luar biasa mengerikan. Kini semua orang tahu betapa ganasnya ambisi dia untuk mempertahankan kekuasaan, atau minimal membawa keluarganya sukses di politik. Kekuasaan memang candu, tapi kalau kecanduan itu sampai harus terjadi negara gaduh seperti demo kemarin, sampai harus terjadi pembangkangan terhadap konstitusi, sampai harus terjadi pembegalan aturan, ini sungguh ganas dan beringas. Tidak ada yang tahu kapan tepatnya Jokowi berubah 180 derajat. Tapi kalau dilihat dari beberapa kejadian ke belakang, mungkin ini dimulai dari isu masa jabatan presiden 3 periode. Beberapa menteri mempromosikan isu ini. Coba kita pikirkan pakai logika, apakah mereka berani belak-belakan ngomong 3 seizin atasan? Isu ini sangat sensitif, yang kalau tidak terkendali bisa terjadi chaos. Isu 3 periode lalu gagal. Kemudian muncul isu turunan, yaitu penundaan pemilu karena COVID atau apalah. Tapi gagal juga. Dulu banyak yang belum sadar siapa dalang di balik isu itu. Tapi detik ini hampir semua orang sudah tahu. Ternyata drama politik bisa lebih gila daripada drama film blockbuster Hollywood. Drama kemudian makin liar, terutama saat Pilpres. MK dikendalikan, sang paman mencintai keponakannya. Jadilah Gibran lolos, meskipun awalnya tidak cukup umum. Lanjut sekarang ada isu Kaisang juga mau diloloskan dengan berbagai cara. MK untuk Gibran, MA untuk Kaisang. Yang satu mahkamah kakak, yang satu lagi mahkamah adik. Rakyat protes, kenapa mereka sial banget di negara ini? Cari kerja susah, tapi presidennya dengan mudah mencarikan kerja untuk anaknya sendiri. Di negara ini, mau kerja pun harus lihat usia. Minimal 23 tahun, maksimal 28 tahun. Lewat dari itu, peluang dapat kerja makin lama makin tipis. Tapi anak presiden,
Kalau belum cukup umur, aturannya diamputasi supaya jadi cukup umur. Apalagi sempat ada gugatan mengenai batas usia melamar kerja, tapi ditolak. Tentu saja ini menimbulkan kecemburuan sosial. Demi mensukseskan anak-anaknya di politik, kita ambil saja contoh Gibran. Berapa banyak instrumen negara yang dikuasai supaya all out mendukung Prabowo Gibran. Rakyat benar-benar marah. Puncaknya adalah ketika MK kembali ke jalan yang benar dan mengembalikan rasionalitas. Syarat usia minimum 30 tahun saat penetapan calon dan parpol hanya butuh 7,5% untuk mencalonkan jagoannya. Tujuannya supaya tidak ada drama kotak kosong dan calon independen antah berantah. Tapi secepat kilat, putusan MK mau dianulir supaya Kaisang bisa nyalon dan parpol di luar Kim terlantar. Itulah titik di mana rakyat tidak tahan. Kesabaran mereka habis. Kemarahan mencapai titik tertinggi. Akademisi, guru besar, cendekiawan, seniman, semuanya bersatu, marah dan emosi melihat negara ini diacak-acak demi ambisi penguasa. Demo meluas di mana-mana. Kalau kalian melihat di video-video, banyak gedung DPRD di beberapa kota diduduki demonstran. Ini bukan demo suruhan dengan imbalan nasi bungkus, tapi murni karena sudah tidak tahan melihat tingkah penguasa yang penakut. Mereka pikir setelah berhasil mengacak-ngacak konstitusi selama pilpres, lantas mereka menjadi arogan. Mereka mau mengulangi cara yang sama di pilkada. Mereka pikir rakyat bakal sabar sampai kiamat. Di saat ekonomi lagi sulit, bisnis lesu, pengangguran bertambah, cari kerja susah, elit politik mempertontonkan sesuatu yang menjijikkan. Mereka enak-enak duduk di kursi mewah, mau ngapain aja bebas, aturan dibabat kalau menghalangi ambisi. Bahkan, budak yang disiksa setiap hari, suatu hari bakal meledak dan melawan habis-habisan. Lihat saja apa yang terjadi di Bangladesh baru-baru ini. Rakyat marah dengan pemerintahannya dan turun ke jalan. Hasilnya bisa kalian lihat sendiri. Balik DPR menciut nyalinya. KPU dibombardir dengan peringatan keras agar jangan coba-coba melenceng. Upaya untuk meloloskan Kaisang hampir pasti gagal. Kita masih harus menunggu sampai tanggal 27 Agustus nanti. Tapi ini tanda-tanda Jokowi mulai tumbang. Ambisinya mulai rontok. Sejak Pilpres, PSI tidak lolos ke Senayan. Sekarang Kaisang gagal nyalon. Jokowi akhirnya merasakan sendiri kemarahan dari rakyat. Dulu dia pernah bilang, dia kangen di demo. Sekarang keinginannya dikabulkan. Dia di demo dan dimaki habis-habisan. Jokowi hanya berhasil mengantarkan Gibran, sedangkan Kaisang ketinggalan. Tapi akibat dari ini semua, satu negara gaduh. Negara dikuasai supaya mudah dikondisikan. Bahkan kabarnya banyak politisi yang disandera supaya patuh. Sehebat apapun seorang raja, kalau nanti kalah dan tumbang, pelan-pelan dia akan ditinggalkan. Mereka yang dulunya tersandera, suatu hari akan melawan balik. Tidak selamanya orang-orang yang takut bakal diam. Suatu hari mereka bakal melawan balik. Nasib sang raja akan sangat mengenaskan. Dikucilkan, diamputasi pengaruhnya sehingga tidak bisa apa-apa lagi. Demo kemarin adalah pemantiknya. Ini adalah bukti sekuat apapun seseorang pasti bisa tumbang. Tidak semua rencana bakal mulus. Banyak pendukung Jokowi yang bangga dengan kesaktian Jokowi. Tapi faktanya, kehebatan Jokowi cuma di Gibran yang berhasil jadi wakil presiden. Cuma itu, sisanya gagal. Isu jadi ketua Dewan Pembina Golkar pun meleset. Jokowi tidak punya pegangan kuat di politik usai lengser. Kalau cuma modal orang kepercayaan, yakin suatu hari mereka tidak bakal berkhianat? Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.